Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti yang istimewa. Ini adalah Japanese style bread. Ini kalian pasti belum pernah deh mencoba seperti ini ya. Dengan taburan dan sentuhan hitam-hitam, apakah itu? Nah, ikut aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Kita siapkan tepung terigu protein tinggi yang akan kita tambahkan atau campurkan dengan tepung terigu protein sedang. Kemudian gula pasir. Kemudian kita akan gunakan 2 kuning telur ditambah 1 telur utuh. Lalu 10 gram ragi instan. Kemudian susu bubuk, di sini Mameji menggunakan susu bubuk Denko full cream dan 100 ml air susu hangat. Nah, 100 ml air susu hangat ini akan kita tambahkan lagi dengan 100 ml air hangat. Jadi total cairan tuh 200 ml, tapi nanti kalau agak kurang bisa kalian tambahkan sedikit ya. Karena setiap tepung itu kelembapannya berbeda. Kita tuangkan dulu tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan dengan tepung terigu protein sedang. Aduk dulu. Lalu masukkan gula pasir. Kita aduk kembali. Masukkan ragi instan, kembali kita aduk, susu bubuk, aduk lagi. Nah, kalau udah, ini telurnya kita kocok dulu. 2 kuning telur, 1 telur utuh. Lalu tambahkan, campurkan aja dengan air susunya. Dengan air yang hangat ya, karena kita tidak menggunakan mixer. Tapi kalau kalian menggunakan mixer, boleh pada bagian ini. Nih, setelah kita campurkan, tadi kan air susunya masih bagian, ternyata masih kering dan bisa kita tuangkan seluruhnya. Nah, kalian bisa lihat nanti konsistensinya seperti ini. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam. Kita campurkan kembali. Di sini Mameji menggunakan 100 gram butter. Ini butter Australia, kalian boleh menggunakan butter merek apa aja atau boleh juga menggunakan margarin, tapi tentunya rasanya lebih lezat jika kita menggunakan butter. Nah, ini sampai kita campur merata. Kalau udah, bulatkan dan akan kita istirahatkan atau proofing selama 30 menit. Kalau udah 30 menit, ini adonannya belum halus ya. Kalau kalian pegang itu masih bergerindil-gerindil gitu. Kita folding dulu di wadahnya seperti ini. Nah, saat di folding ini tuh semakin lama udah mulai semakin solid ya adonannya. Nah, biar lebih mantap lagi, ini akan kita campurkan di papan kerja kurang lebih 2-3 menit sampai adonan ini udah lebih menyatu, lebih elastis, dan udah lebih halus. Sekarang kita bulatkan, kembali akan kita istirahatkan selama 30 menit. Jadi ada 2 kali jeda waktu istirahat ya. Saat 2 kali jeda itu waktunya kita mencampurkan adonan. Nah, ini 30 menit yang kedua, kita folding dulu. Semakin lama kalian bisa lihat semakin halus ya adonannya. Nih, kembali kita campurkan. Caranya seperti itu, dibulatkan ke arah dalam. Ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Ditimbang aja kalau mau rata ya, ini kurang lebih 507 gram. Nih, adonannya udah terlihat halus dan dirasa di tangan tuh juga halus. Satu adonan kita sisihkan dulu, kemudian kita campurkan, bulatkan seperti ini untuk adonan satu lagi. Dan ini siap kita pipihkan. Sebelumnya kita siapkan loyang ukuran 28 x 34 x 3 cm. Lalu juga baking paper, ukurannya tentunya sama dengan loyangnya ya. Nah, ini kita pipihkan dulu adonannya sebesar loyang.
Untuk ketebalannya ini kurang lebih 1 cm. Jadi seperti ini, bentuk persegi panjang. Agar lebih mudah untuk memindahkannya, kita letakkan baking paper pada bagian atas adonan. Nih, kita angkat, balik ya. Bisa dirapikan bagian permukaan atasnya. Atau bisa di rolling kembali perlahan aja. Nah, sekarang siap kita letakkan di atas loyang. Nih, jadi sambil kalian pipihkan, bisa juga menggunakan rolling pin sampai merata seluruhnya. Lalu gunakan garpu untuk ditusuk-tusuk agar nanti roti ini tidak melembung ya. Di sini Mameji hanya olesi dengan air susu. Kalian juga boleh menggunakan kuning telur ya, cuman kali ini tidak ingin rotinya itu mengkilap. Jadi hanya dengan air susu aja. Lalu taburi dengan wijen hitam. Sebelum di oven, ini akan kita tutup dan istirahatkan selama 60 menit tentunya sesuai dengan suhu ruang. Kemudian kita siapkan untuk bahan isian. Abon sapi, ini ada mayones, krim keju, dan SKM atau susu kental manis. Ini untuk bahan filling ya, kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini udah 60 menit, rotinya udah lebih mengembang. Akan kita oven, sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu selama 15 menit. Kita oven dengan suhu 200 derajat Celcius, api atas dan bawah selama 12-15 menit. Atau sesuai dengan oven yang kalian gunakan masing-masing. Yang pasti sampai matang, tapi tidak boleh sampai kelamaan. Maksimal itu kurang lebih 15 menit. Ini Mameji hanya 12 menit. Karena apa? Kalau nanti terlalu lama, kalian akan lihat hasilnya di akhir video, oke? Ini rotinya udah kita letakkan pada baking paper dan pada bagian bawah yang tidak ditaburi wijen kita olesi dengan mayones. Kemudian taburi dengan abon. Dan ini siap kita gulung. Ini langsung kita lakukan selagi panas ya. Saat akan menggulung ini licin tuh karena rotinya kan halus. Jadi harus kita beri penyangga pada bagian depan sehingga rotinya itu saat kita gulung seperti ini nggak bergeser. Nih. Kembali kita padatkan agar lebih padat lagi, bisa dibantu dengan scraper seperti ini. Nah, rotinya udah mulai terlihat ya. Ini semacam roti gulung isi abon ala sushi. Nah, kalau udah ini kita biarkan dulu selama 30 menit agar gulungannya rapat, padat, dan set. Setelah itu bisa kita buka. Ini siap kita potong, untuk ukurannya sesuai selera. Jadi Mameji ada, oh ya kan kita dapatkan 2 adonan gelondongan seperti ini ya, 2 rolling seperti ini. Tadi yang pertama itu Mameji potongannya besar. Sekarang ini kita potong menjadi 8 bagian. Ini juga cukup besar. Rotinya padat, lembut, dan buttery banget. Yang pasti kalian udah bisa bayangin dari komposisi bahannya ya. Kita siapkan nori secukupnya. Jadi ini roti gulung sushi. Sushi roll bread. Tapi akan kita beri nama Japanese style bread. Kemudian kita potong seperti itu. Ukurannya kalian bisa lihat, disesuaikan aja dengan lebar roti yang kita potong. Nah, olesi bagian permukaan atasnya sedikit sebagai perekat untuk melekatkan lembaran nori ini. Nih, seperti ini ya. Jadi kalian tadi ada lihat juga atau oh ya di awal tadi udah lihat warna hitam nori yang menyeliputi roti ini hampir setengah bagiannya. Nah, yang ini nih ya, ini yang kecil, nah itu yang diliputi setengah bagian nori. Jadi bentuknya lebih unik
Nah, ini kalian bisa lihat permukaannya yang retak itu karena tadi bakarnya kelamaan atau memanggangnya kelamaan. Jadi waktunya itu harus tepat, kalian sambil lihat-lihat ya di oven. Kalau udah kecoklatan, udah bersemu coklat artinya setidaknya itu udah matang. Oke, ini dia Japanese style bread atau sushi roll bread kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.